Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Melidar. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini? Semoga anak-anak ibu semua hari ini senang dan semangat dalam belajar ya. Tetap ceria dan tidak pernah bosan dalam belajar karena kita belajar banyak memiliki manfaatnya ya anak ibu. Baiklah anak-anak ibu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang azan dan iqamah. Sekarang sebelum ibu melanjutkan ke materi kita hari ini, bagaimana anak-anak ibu semua? Masih ingat nggak tentang pelajaran minggu kita kemarin? Oh, kurang paham ya. Baiklah anak ibu, sekarang ibu jelaskan lagi ya. Azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat fardu. Azan sebagai petanda sudah masuknya sholat fardu. Azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Orang yang azan disebut muazim. Ya anak ibu ya. Itu berikut ini adalah ketentuan-ketentuan azan. 1. Masuknya waktu sholat. 2. Niat azan. 3. Dibaca sesuai lafalnya. 4. Disuarakan dengan lantang dan merdu. Dan yang kelima, diucapkan berurutan serta bersambung. Adapun syarat-syarat muazim anak-anak ya. 1. Beragama Islam, berakal sehat, laki-laki dan mumayyiz. Sunnah azan bagi muazim yaitu 1. Suci dari hadas besar dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. 3. Berdiri. 4. Berazan dengan suara nyaring dan merdu. Dan yang dimaksud dengan iqamah ya ibu ya. Iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Setelah iqamah dikumandangkan, jamaah segera berdiri dan meluruskan barisan safnya. Hukum membaca iqamah adalah sunnah. Ketentuan dan syarat iqamah sama dengan ketentuan dan syarat azan anak ibu ya. Ayo kita pelajari ya. Cara-cara iqamah ada sebagai berikut ini. Yang pertama, dalam keadaan suci ya anak ibu ya. Kita harus suci pakaian kita, badan kita. Dan yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, kedua tangannya menutup telinga. Yang keempat, berdiri. Kelima, menyambung tiap 2 kalimat takbir. 2 takbir santum, nafas. Dan yang keenam, menambahkan kalimat. Ya anak ibu ya. Sekarang kita akan belajar tentang sholat fardu. Baiklah anak ibu semua, aku bisa sholat materi kita hari ini ya. Pengertian sholat fardu. Apa sih sholat fardu itu? Ada yang tahu nggak anak ibu? Oke ya, alhamdulillah kalau ada yang tahu ya. Yaitu ibu jelaskan lagi ya tentang pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat
yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Meninggalkan sholat fardu hukumnya berdosa. Dalam sehari semalam kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu anak-anak ya. Adapun yang termasuk sholat fardu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat fardu 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Dan yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. 3. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. 5. Sholat isya yaitu 4 rakaat anak ibu ya. Niat sholat subuh adalah usalli fardu subihi raka'ataini mustaqiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur anak ibu ya. Usalli fardu zuhuri arba'a raka'ataini mustaqiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan yang ini niat sholat asar. Usalli fardu asri arba'a raka'ataini mustaqiblati ada'a makmuma lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan yang ini anak ibu ya, ini niat sholat maghrib. Usalli fardu maghribi adaan salasa raka'ataini mustaqiblati ada'a ma'muma lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan yang ini anak ibu ya, ini niat sholat isya. Usalli fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqiblati ada'a ma'muma lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ini pengertian dari sholat fardu anak ibu ya. Sholat fardu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Sholat fardu ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya harus kita penuhi. Ketentuan sholat fardu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat dianggap sah. Adapun syarat dan ketentuan sholat fardu adalah sebagai berikut. 1. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat, yaitu A. Islam, B.
berakal sehat. C. Baligh. Baiklah anak ibu ya, ini ibu jelaskan sedikit tentang kayak misalnya tadi A. Islam, berarti kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat. Itu wajib itu emang harus kita laksanakan karena semua itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meninggalkannya berarti kita mendapat dosa. Mau nggak anak ibu dapat dosa? Ya, alhamdulillah kalau tidak mau. Makanya ibu harapkan sama anak ibu semua rajinlah sholat nak ya, karena sehari semalam cuma 5 waktu. Nah, kalau kita mau dapat ridho dari Allah, kalau kita mau dapat keberkahan dari Allah, apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang sekarang yang B, berakal sehat nak ya. Yang mana yang dinamakan berakal sehat? Nah, contohnya seperti anak ibu ini semua masih tahu mana yang baik dan benar, mana yang salah dan mana yang tidak benar nak ya. Makanya kalau kita masih berakal sehat, kita wajib melaksanakan sholat. Yang mana yang dinamakan yang tidak berakal sehat, contohnya seperti orang gila ya nak ya. Orang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, baligh. Yang mana namakan baligh anak ibu? Berarti yang dimaksud dengan baligh udah sampai umurnya, udah wajib melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Apabila kita meninggal sholat, kita mendapat dosa. Nah, kalau anak ibu tidak mendapatkan dosa, makanya kalau sudah waktu tibanya sholat, laksanakan nak ya. Nah, jangan pernah kita mengundurkan waktu karena itu tidak baik. Nah, syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadi sholat itu sah, yaitu A. Suci dari hadas dan najis. Nah, yang dimaksud dengan suci dari hadas dan najis anak ibu ya, kita untuk menghadapkan Allah berarti harus suci, baju kita bersih, badan kita wangi, begitu juga baju kita harus wangi ya nak ya. Jangan kita pergi ke misalnya kita mau jalan-jalan harus bersih, harus wangi, tapi di saat kita melaksanakan sholat kita tidak bersih, itu tidak boleh nak ya, karena kita menghadapkan Allah itu harus suci dari najis dan hadas ya nak ya. Supaya apa? Supaya sholat kita diterima sama Allah dan doa-doa kita dikabulkannya. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat kayak misalnya contohnya bagi kita yang perempuan harus memakai mukena ya nak ya. Cuma yang boleh nampak muka kita, sedangkan yang lainnya anggota tubuh kita harus tertutup. Itu yang dinamakan dengan menutup aurat. Yang C, masuk waktu sholat. Nah, misalnya sholat zuhur, udah masuknya waktu sholat, udah kita dengarnya waktu azan. Tadi kan udah ibu jelaskan, azan itu memanggil kita untuk sholat karena sudah tiba waktunya. Kalau sudah tiba waktunya untuk sholat, kita harus melaksanakan sholat ya anak ibu ya. Nah, tidak boleh kita mengundur-undurkan waktu karena itu tidak bagus. Yang D, menghadap kiblat. Nah, berarti kita untuk kita syarat sahnya kita harus menghadap kiblat ya anak ibu ya. Kita menghadap kiblat sholatnya itu namanya wajib ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menghadap kiblat, kita menghadap ke yang lain, berarti sia-sia sholat yang kita laksanakan karena Allah tidak menerimanya. Tapi kalau kita sholat menghadap kiblat,
Allah menerima sholat kita, mendengarkan doa-doa kita yang kita panjatkan siap sholat. Ya nak ibu ya. Ya, rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, ya nak ya, misalnya contoh kayak kita ini, kalau kita kan masih mampu untuk berdiri sholat, berdirilah dengan sempurna nak ya. Jangan nanti kalian duduk sholatnya, itu tidak bagus. Berarti kalau kita duduk sambil sholat, karena kita masih sehat, berarti kita mendoakan diri kita sendiri tidak sanggup berdiri. Mau nggak anak ibu kayak gitu? Oh, alhamdulillah. Kalau tidak mau, makanya ibu harapkan kalau kita masih mampu berdiri, berdirilah yang bagus untuk kita melaksanakan sholat ya anak ibu ya. Yang B-nya niat. Nah, misalnya kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, jangan lupa kita baca niat, karena niat untuk sholat dan juga sahnya untuk sholat kita. Tapi kalau kita tidak membaca niat, berarti sholat kita sia-sia nak ya, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, takbiratul ihram. Ya, gitu juga nak ya, jangan lupa dibaca takbiratul ihramnya. Yang D, membaca surat Al-Fatihah. Nah, siap setelah membaca takbiratul ihram, kita baca Al-Fatihah. Bisa nak ibu semuanya kan? Alhamdulillah kalau bisa nak ya. Yang E, rukuk dengan tumaninah. Ya nak ya. Yang F, ikhtidal dengan tumaninah. Yang G, sujud dengan tumaninah. Yang H, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Yang I, duduk tahiyat akhir. Yang J, membaca bacaan tasyahud akhir. Yang K, membaca selawat Nabi. Yang M, tertib atau berurutan. Berarti tadi nah ibu ya, yang ibu jelaskan sedikit lagi tentang tertib atau berurutan dalam sholat ya. Melakukan sholat dengan berurutan sesuai dengan rukun-rukunnya. Tertib merupakan salah satu rukun sholat yang wajib dipenuhi. Selain tertib, rukun sholat juga harus dijalankan dengan tumaninah, yaitu keadaan tenang dan diam sejenak di setiap posisi sholat. Sunnah sholat yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat, antara lain A, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Baiklah anak ibu ya, mengangkat kedua tangan dalam sholat dilakukan pada saat takbiratul ihram, hendak ruku, bangkit dari ruku, berdiri untuk melanjutkan rakaat. Cara mengangkat kedua tangan yang sesuai dengan Rasulullah SAW adalah yang pertama, kedua tangan diangkat sampai sejajar dengan kedua bahu. Yang kedua, ujung jari-jari sejajar dengan bagian atas telinga. Yang ketiga, kedua ibu jari berada pada bagian bawah telinga. Yang keempat, kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu.
Berarti anak ibu ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat waktu saat kita mengangkat tangan ya. Berarti sama nak ya. Baiklah anak ibu ya, mengangkat ruku bangkit. Sekarang yang B nak ya, ruku bangkit dari ruku dan berdiri. Ruku adalah gerakan membungkukkan badan, sedangkan i'tidal adalah gerakan bangkit dari ruku. Sekarang ibu jelaskan tentang ruku ya. Ruku dilakukan dengan membungkukkan kepala dan punggung serta memegang lutut dengan tangan. Yang kedua, ruku disertai dengan membaca doa ruku. Yang ketiga, ruku harus dilakukan dengan tumanina, yaitu sikap tenang saat menundukkan badan. Yang keempat, minimal ruku dilakukan dengan merundukkan badan hingga kedua telapak tangan sampai kedua lutut. Sekarang ibu jelaskan tentang penjelasan i'tidal. Yang pertama, i'tidal dilakukan dengan bangkit dari ruku dan berdiri tegak kembali. Yang kedua, i'tidal harus dilakukan dengan tumanina, yaitu sikap tenang saat berdiri tegak. I'tidal dilakukan setelah ruku dan sebelum sujud. Rukun salat merupakan unsur-unsur salat yang wajib dikerjakan. Jika salah satu rukun salat tidak dikerjakan, maka salat fardu dianggap tidak sah. Baiklah anak ibu ya, sekarang ibu jelaskan tentang tasyahud awal. Tasyahud awal itu duduk dengan telapak kaki kiri sebagai tumpuan dan telapak kaki kanan tegak. Pada saat tasyahud awal, seorang muslim membaca doa. Ya nak ya. Tasyahud awal termasuk sunnah abad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jika lupa melakukan tasyahud awal, sholat tetap sah namun dianggap cacat. D. Bersedekap ketika berdiri. Baiklah anak ibu ya, coba dengarkan penjelasannya. Bersedekap dalam sholat fardu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bersedekap merupakan salah satunya syariat dalam sholat. E. Membaca doa iftitah. F. Membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Contohnya nah ibu ya, surat pendek. Qul a'udzu birabbin nas boleh. Habis itu Qul a'udzu birabbin falaq pun boleh. Dan yang G, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Berarti mata kita harus kita arahkan kemana pandangan kita harus kita sujud. Tidak boleh kita memandang ke kiri dan ke kanan ya anak-anak. Yang H, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang I, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang J, duduk tasyahud awal. Yang K, membaca doa kunut saat sholat subuh. Yang I, mengucapkan salam. Itu tandanya kita udah selesai sholat ya anak ibu ya. Kita ucapkan salam yang pertama sebelah kanan dulu, dan salam yang kedua baru sebelah kiri.
Hal-hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal-hal yang membatalkan sholat, antara lain sebagai berikut. A. Hadas kecil dan hadas besar. Baiklah anak ibu ya, sekarang ibu jelaskan tentang yang A ya, hadas kecil dan hadas besar. Yang mana yang dinamakan dengan hadas kecil dan besar. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamun. Sedangkan hadas besar hanya sah jika disucikan dengan cara mandi wajib. Yang B, terbukanya aurat. Baiklah anak ibu ya, penjelasan tentang terbukanya aurat. Terbukanya aurat dengan sengaja membatalkan sholat fardu, baik sedikit maupun banyak. Namun, jika aurat terbuka tidak sengaja dan sedikit, maka sholat tetap sah. Berikut ini adalah beberapa contoh terbukanya aurat yang membatalkan sholat. Misalnya pria membiarkan kedua pahanya terbuka. Wanita membuka rambutnya. Bagian belakang pria terlihat hingga bagian bokongnya. Sebagian besar kedua kaki bagian bawahnya terlihat. Sementara itu, jika aurat terbuka tidak sengaja dan sedikit, maka sholat tetap sah. Contohnya, jika jempol kaki seorang perempuan terlihat atau ujung rambut terlihat 3 helai. Yang C, makan atau minum. Baiklah anak ibu ya, penjelasan dari makan atau minum. Makan atau minum secara sengaja saat sholat fardu membatalkan sholat. Hal ini berlaku meskipun jumlah makanan atau minuman yang ditelan sedikit. Alasan makan dan minum membatalkan sholat adalah karena bisa membuat sholat kurang khusyuk. Sekarang yang D nak ya, berbicara atau bersuara selain sholat. E, banyak bergerak dengan sengaja. Baiklah anak ibu ya, gerakan yang banyak dan berturut-turut dalam sholat fardu dapat membatalkan sholat. Namun gerakan yang dilakukan karena unsur seperti sakit tidak membatalkan sholat. Untuk menghindari gerakan yang tidak perlu, umat muslim dianjurkan untuk khusyuk dalam sholat. F, menambahkan gerakan dalam sholat. G, meninggalkan sholat satu rukun sholat dan mendahului imam sebanyak 2 rukun. Hikmah melaksanakan sholat fardu. Di dalam sholat fardu terdapat banyak hikmah, antara lain selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, bersikap rendah hati. Yang D, disiplin memanfaatkan waktu. Yang E, hidup tertib dan teratur. Yang F, terjaganya kesehatan jiwa dan raga. Yang G, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang H,
hati menjadi tenang dan tentram. Dan yang I, terjaga kebersihan lahir dan batin. Terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah selesai sholat anak-anak ibu ya, kita jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua kita. Nah, yuk kita sama-sama ya, kita baca doanya. Allahumma firli wal walidayni warahmatika kama rabbanani sharira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil. Baiklah anak-anak ibu semua ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Ibu harap materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat sama anak ibu semua ya. Baiklah, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak ibu ya.